wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Samboga dari NIM 333240130 dari kelas B. Sini sudah ada soal, yaitu UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Saat ini UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar Rp400 per unit. Keripik pisang coklat memperoleh keuntungan Rp600 per unit. Kerupuk pisang keju memperoleh keuntungan Rp550 per unit. Keripik pisang balado memperoleh keuntungan sebesar Rp500 per unit. Dan keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar Rp650 per unit. Adapun sumber daya sebagai berikut. Ini merupakan tabel sumber daya. Jadi keripik pisang original itu 1, pisangnya 1, tenaga kerjanya 0,5, dan kemasannya 1. Terus juga ini ada persediaan maksimumnya. Persediaan maksimum itu pisang itu 100, tenaga kerja itu 60, kemasan 80. Nah, ini nanti kita akan bahas di proses selanjutnya. Terus juga ini notes nih, ada syarat minimum produksi. Jadi setidaknya harus ada 10 unit untuk varian coklat, dan setidaknya harus ada diproduksi 10 unit varian madu. Ini harus di notes dan jangan sampai tertinggal. Terus tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Ditentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang dan keuntungan maksimum. Oke, kita langsung aja. Di sini ada modelnya, model matematikanya. Ini ada bentuk umum. Terus di sini ada model matematika bentuk umum. Ada 400 X1 plus 600 X2 plus 550 X3 dan seterusnya. Ini maksudnya tuh dari soal tadi guys, yang keuntungan. Nih. Terus di sini ada F kendala. F kendala di sini kurang dari 100, kurang dari 60. Terus ini sama dengan 80. Ini dikarenakan kita ingin menghabiskan kemasan yang tadi yang di soal, karena ada 80. Terus ini nilainya lebih dari 10, karena yang tadi saya bahas tadi, karena 10 ini adalah bentuk minimumnya, jadi ada kemungkinan bisa lebih banyak. Kita tulis lebih dari. Dan yang ini juga. Nah, terus selanjutnya ke bentuk baku guys. Sini ya sama kayak tadi, cuma di sini ada S1. Jadi S1 tuh maksudnya yang kurang dari 100 tuh kita tambah S1. Ini juga kenapa ini S2, karena di sini sudah ada S1. Jadi kita bedakan menjadi S2. Terus juga yang ini yang sama dengan tadi. Ini maksudnya artifisial yang akan kita habiskan total 80. Terus ini yang lebih dari 10.
kita tambahkan di sini, tapi di sini minus guys, minus S3 plus A, terus ini minus S plus A. Oke, terus lanjut guys ke tabel simplex awal. Di sini ada CJ, di sini maksudnya itu koefisien, lalu ada BV itu basic variable, dan CB ini koefisien dari basic variable. Lalu di sini kita input angka-angka yang ada di soal nih. Selanjutnya, oh ya, ini angka-angka ini merupakan angka-angka yang sudah ada di bentuk baku. Terus kita selanjutnya menghitung ZJ. Hitung ZJ itu kayak gini guys. Ini kan kolom nih, kolom ini kita kalikan dengan CPI nya. Setelah sudah dikali, ini hasilnya min M. Terus selanjutnya min 2M, min M, min M, min 2M. Dan ini berlaku di perhitungan seterusnya guys. Oke guys, selanjutnya kita ngebahas ini cara kenapa ada baris kunci di sini. Karena baris kunci itu ada karena angka nilai ZJ yang paling kecil atau minusnya lebih besar. Kan di sini di X5 ada min 2M juga sama. Tapi kenapa kita milih ini? Dikarenakan kita mulai dari kiri, jadi kita dipilih dulu yang ini, kita warnain. Terus selanjutnya kita cari baris kunci. Baris kunci juga di sini kita memilih yang paling kecil. Oke, terus setelah itu ada elemen kunci di antara kolom kunci dan baris kunci. Di sini ada titik potongnya, dan ini berlaku di perhitungan berikutnya. Terus selanjutnya kita mencari nilai indeks guys. Di sini solusinya 100, terus kita kita bagi dengan kolom kunci guys. Sini 100 bagi 1,2 hasilnya apa? 3,3. Terus 60 dibagi 0,8 hasilnya 75, dan seterusnya guys. Terus kita jumlahkan, yaitu hasilnya min 100M. Terus kita lanjut ke iterasi 1 teman-teman. Di sini kita lihat bahwa baris kunci dan kolom kunci itu berada di A2. Ini kan A2. Terus kalau di iterasi 1 kita ubah menjadi X2. Karena kolom kuncinya itu berada di X2, teman-teman. Oke, selanjutnya sama sih kayak tadi, kita mencari baris kunci, kolom kunci, dan elemen kunci. Sama seperti yang tadi, bahwa ada baris kunci itu yang paling kecil, kolom kunci yang paling kecil. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu ada titik potongnya yang disebut elemen kunci. Ini berlaku pada semua perhitungan. Terus kita lihat di sini A3 letaknya di X5, dan di sini harusnya ini A3 kan, tapi diubah menjadi X5 gara-gara kolom kuncinya guys, gara-gara kolom kunci. Oke, terus ini A1. Terus ini A1 harusnya kan di sini guys, itu menjadi X1 gara-gara ya perhitungan yang tadi guys. Oke, ini sama perhitungan untuk baris kunci, kolom kuncinya guys, sama elemen kunci.
Kita lanjut ke iterasi 5. Di sini nggak ada garis kunci, kolom kunci, dan elemen kunci karena di sini nilainya sudah optimal. Kenapa bisa optimal? Karena nilai ZJ sudah positif. Terus di sini kita lihat bahwa X3-nya yaitu 45, X2-nya itu 10, X5-nya itu 25, dan solusi akhirnya itu 47.000. Oke, selanjutnya kita ke software form QM. Sini constraints-nya itu 5 karena kita 5 kendala dan ada 5 variabel, jadi variabel juga 5. Kita langsung pencet oke. Oh ya, jangan lupa ini maximize. Pencet oke dulu. Ini di soal itu kan tadi pisang ya, pisang, woi, pisang. Oke guys, kita lihat dulu di soalnya, nanti saya tulis. Oke, setelah itu di sini kita input nilai pada soalnya, yaitu di sini pisangnya itu 1, di sini 1,2, 1,1, 1,3, 1,5. Lanjut ke tenaga kerja 5. Woi, 0,8, 0,6, 0,7, 1. Ini semuanya 1. Setelah itu angka produksi coklat ya, angka produksi coklat itu ada di nomor 2 pada soal. Jadi sini kita tulis 1. Terus juga nilai produksi madu itu di yang kelima. Jadi kita di sini tulis 1 diaksim. Terus setelah itu kita tulis di sini kayak keuntungan per unitnya. Jadi maksudnya nilai ini nih ada di keuntungan per unit ya guys ya. Ada di keuntungan kedua. Ya Pak, LYP. Terus di sini kemasannya sama dengan. Oh, kita kelupaan ini guys. Terus ini sama Aku aja dengan. dimarahin dia pakai. Ya maaf ya. Kenapa kita menggunakan sama dengan? Karena kemasan itu harus habis di 80 pieces. Terus kita ini, wih sangat. Jangan langsung kayak gini, telepon aja. Tarik sakit, Nadian sakit. Nah, guys, nah yang ini Sampai air mata tahu. kita Sekarang ubah udah ke terbiasa. ini harus lebih dari angka 10 dikarenakan Aku sih udah beauty. 10 itu adalah angka minimalnya. Terus ini kenapa bisa kurang dari 100 dikarenakan kita akan bisa lebih dari nilai yang telah ditentukan guys. Lalu setelah ini kita solve dulu. Ntar dia makainya begini. Bodoh ya. Setelah di solve nilainya ini sudah keluar guys. Jadi X2 nya itu 10, X3 nya 45, dan X5 nya 25. Terus totalnya 47.000 sama kayak yang di Excel tadi. Jadi kesimpulan pada video ini yaitu hasil yang didapat dari dua software memiliki hasil yang sama, yaitu 47.000 dengan nilai X3 nya yaitu 45, X2 nya 10, dan X5 nya 25.
Terima kasih guys.